Oh, mundur sambil kasih gas. Bagian-bagian kena gulma, nggak bisa gerak. Muatan kapal penuh, mau terbalik. Siapa yang turun potong gulma? Itu, kamu jago renang, turunlah. Bang, arus ini bisa bikin orang mati. Kalau barang tenggelam, kita semua makan angin. Cepat! Udah keburu napas! Mutanya. Tarik dia naik, jangan lama-lama. Bang! Omong kosong! Lihat, barang nggak ada yang hilang. Gaya raya, bang! Hoki besar! Balik arah ke dermaga. Malam ini traktir meja. Angkat pelan-pelan. Kalau rusak gak bisa bayar. Bang, kualitas barang ini benar-benar bagus. Omong kosong. Gua yang lihat jalur airnya. Istirahat apaan? Beres-beres terus pergi ke restoran. Bang, aku mau pulang sebentar. Merusak suasana malam ini bagi duit. Kamu nggak datang. Nggak kebagian duit. Cepat ganti baju kering. Bersulang. Tahun ini semua andalan kapal ini. Bang, bawain kita makan enak minum enak. Bersulang. Tega, Syudu, kamu minum air putih itu gimana? Bang, perutku sakit. Cangeng, gak mau minum ya udah. Bang, trip ini bisa bagi berapa? Trip ini paling sedikit juga 2 juta, masing-masing 50 ribu. Bang, aku bisa bagi berapa? Ngapain buru-buru? Bang bisa nipu kamu. Bapakku, tunggu uang operasi. Semua keluarga, jangan berlebihan. Yang udah diomongin, aku dapat 20%, 20%. Mimpi aja, Suduo, kamu udah mabuk. Aku yang nyemplung air bertaruh nyawa. Kamu ingkar janji. Gimana cara bicara sama bang? Tanpa aku turun ke sungai bersihin hambatan, kalian semua bakal kandas. Tanpa aku beli kapal, kamu bahkan gak bisa turun ke sungai. Malam ini harus bayaran. Hitung-hitung sama aku. Kamu kira kamu siapa? Mau duit ya? Oke. Berapa ribu? Ambil sana, barang udah laku. 2 juta. Kamu kasih aku 20 ribu. Kamu cuma pantas segitu kurang? Gak usah ambil. 20 ribu udah banyak. 1, cukup buat beli obat bapakmu. Aduh, paman. Ini bukan urusanmu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Syulia. Di sini belum giliranmu untuk membalik meja. Hitungannya bukan begitu. Oh, Syuno. Jangan tidak tahu diri. Tunggu saja. Mulai besok, kamu tidak boleh turun ke sungai. Apa sungai ini punya kamu? Aku bilang ya, berarti ya. Dengar baik-baik, siapapun yang membawanya turun ke sungai berarti melawan aku. Tenang saja, Tuan Ju. Tidak ada yang berani. Sudah, aku lihat bagaimana kau mati. Jangan menyesal. Bagaimana cara menjelaskannya ke keluarga? Kenapa basah kuyup? Cepatlah. Uangnya sudah kembali belum? Melamun apa? Pamanmu sudah kasih uang belum? Belum, kok belum? Bukannya sudah sepakat 20%? Dia ingkar janji. Tidak satu sembul apa? Dasar brengsek. Pak Tua! Mau ke mana? Bang, aku mau cari dia dan bunuh. Ayah, jangan gegabah. Tanpa uang ini, bagaimana kami bisa hidup? Pak Tua! Ayah, bangun! Minggir, siapkan ruang gawat darurat. Siapa keluarganya? Saya dokter. Bagaimana keadaan ayah? Pembuluh darah otak pecah. Harus segera dioperasi. Cepat lakukan. Saya mohon. Bayar dulu biayanya. Uang muka 50 ribu. Gesek kartu. Saldo tidak mencukupi. Kartu cuma ada 200. Dia juga pas 200 tidak. Tak sadar masuk di dalam tempat ini. Besek dulu 200. Rumah sakit punya aturan. Kalau tidak cukup, tidak bisa buat resep operasi. Saya bisa buat surat utang. Boleh? Jangan mempersulit saya. Pergi cari uang. Paman, ayah saya dirawat di rumah sakit. Bisa pinjam uang tidak?
Ini 3. Ini Shudu. Pinjam saya 20,000. Saya tahu rumahmu sedang dibangun. 10,000 juga tidak apa. Shu Changhe, kamu memutus semua jalan hidup keluargaku. Uang pasti masih ada uang. Peternakan Mabi Shenwan, 1 mutiara balikan nasib, 10 mutiara undang maut. Shu Changhe, kau tak kasih aku jalan hidup. Aku cari sendiri. Jangan. Jalannya nggak bersuara ya? Batu, ikut aku ke sungai. Pamanmu sudah bicara. Siapa bawa kau dia mati. Aku nggak ikut kapalnya. Pakai punyamu ini. Kapal Riot ini bocor. Bahkan ke tengah sungai pun nggak sampai. Nggak ke tengah. Kalau nggak pergi, bapakku putus keturunan. Tapi jangan pergi ke... Ini peta peninggalan kakek buyut ibuku. Zhuai. Oh, nggak mau. Yo, play, Shudu. Kali kapal Riot buat ke sungai ya. Tutup mulut busukmu. Kakek paman bilang, seumur hidup kau cuma bisa ngemis di darat. Keluargamu punya utang rentenir, nggak mau bayar lagi. Mau bayar? Tapi nggak mau kehilangan nyawa. Kita berdua nyawa murahan, Shudu. Lepasin, anggap aja pinjam 1 nyawaku. Oke, kerjain. Cepet siapin alat. Malam ini juga berangkat. Lantai bawah rusak. Mesinnya juga sudah tua bangka. Oli masih berapa? Cuma cukup buat pergi pulang. Kalau tersesat, kita akan hanyut. Nggak akan tersesat, ikuti catatan. Gergaji tali semuanya tua. Mudah putus. Kalau putus, tarik pakai tangan. Kalau putus juga, gigit pakai gigi. Shudu. Sekarang kau kelihatan menyeramkan. Sudah terjepit begini, takut juga percuma. Kita belok ke mana? Ikuti arus bawah menuju tempat air berputar. Makin ke depan, air makin dingin. Wilayah ini nggak beres. Jangan lambat, kendalikan kemudi. Pergi ke Shenwan, mau buru-buru ketemu Raja Iblis. Gak kelihatan apa-apa. Air ini gak normal, tenang. Jangan panik. Lanjutkan kemudi. Arus ini terlalu deras. Kapal mau terbalik. Di depan ada teluk balik. Belok kiri. Akhirnya bisa hidup lagi. Buang jangkar dan berhenti di sini. Cat batu ke garuh. Menambah beban. Apakah tali ini kuat? Kelihatan sudah lapuk. Pakai saja seadanya. Jika simpul mati, mana mungkin di tempat sialan ini ada tongkat besar? Catatan bilang, hanya di tempat Liu Zichong ada barang bagus. Semua omong kosong. Kayaknya ikan pun tidak ada. Siapkan, kita akan turun ke air. Sampai dasar, mulai tarik. Gimana caranya tarik? Tarik pakai tangan. Suara mesin terlalu keras bakal bikin tongkatnya tutup mulut. Terlalu berat, tidak bisa ditarik. Pakai tenaga, macet di lumpur. Sudah muncul ke permukaan. Tolong bantu. Bukan apa ini? Semua barang rongsokan. Posisinya salah, turunkan lagi. Tarikan pertama dapat ini, sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin, suhu airnya cocok. Karatan itu tidak berguna. Kita berdua datang untuk mati. Arus menyimpang 3 meter, harus geser ke arus bawah lagi. Kalau geser lagi, kita akan terseret masuk. Perahu Riot ini tidak kuat. Aku berhenti. Aku mau pulang. Kau pulang mau bayar utang pakai nyawa. Aku terima. Lebih baik daripada mati di sini. Simo, jangan paksa aku pukul kau. Kebocoran. Perahu kemasukan air. Tenang. Ambil baskom dan buang air keluar. Buang jangkar di sini. Kau mau apa? Airnya dingin. Garu besi tidak bisa turun. Arus terlalu deras. Jangan omong kosong. Air ini bisa menghanyutkan orang. Aku bawa tali turun untuk cek dasar. Lihat arah arus. Ikat tali dengan kencang. Kalau aku tarik 3 kali, tarik aku. Zania, sudah. Semua batu tongkat tidak bisa nempel. Sudu, hidupmu benar-benar kersang. Di bawah semua batu. Masih belum tepat. Habis? Bensin tidak banyak, paling bisa jalan 10 menit lagi. Air juga habis. Kau berdua harus mati. Coba sekali lagi, sudah 3 kali berturut-turut. Hampir saja, arusnya berubah. Brengsek, lebih baik aku lompat ke sungai daripada coba lagi. Lepaskan aku mau kembali. Kau juga mati. Bukannya jalan mundur. Arah ini harus dapat hasil. Aku nggak mau mati. Aku sungguh nggak mau mati.
Dengar kata aku. Yang terakhir, kalau gagal, aku temani kau mati. Ikuti arus, arahkan kerang ke sarang, bukan mengejar kerang. Batu, bangun dan kerja. Ada apa lagi? Cincang semua daging ikan, campur dengan lumpur. Tongkat makan air keruh, arahkan mereka ke pusaran. Kau pikir ini kasih makan anjing? Ini bisa. Kalau nggak coba, mana tahu. Pasang semua besi berat. 1, 2, 3, F! Macet di mulut pusaran, tunggu. Nggak ada harapan. Ayo, pergi. Wah! Ada sesuatu yang kena. Tarik talinya, tarik! Tanganku mau putus. Nggak bisa ditarik. Pasti yang besar. Ikatkan di pergelangan kaki. Lepat. Gak kuat menahan. Mau lepas dari kait. Hidupkan mesin. Pasang gigi mundur. Mesin jelek ini nggak kuat menahan tenaga ini. Omong kosong. Cepat hidupkan. Ya ampun. Benar-benar naik. Matikan mesin. Ambil galah kait. 1, 2, 3 angkat. Sidu, kita kaya raya. Jangan sembarangan pegang. Penjepit api bisa mematahkan tulang tangan. Cepat buka. Tunggu apa? Siram dengan air. Cuci bersih lumpurnya. Pilih yang paling besar, buka dulu. Nggak bisa. Sesuai aturan. Buka dari yang kecil. Sudah saat begini masih bicara aturan. Aturan yang ditetapkan kakek buyut nggak boleh dilanggar. Kok nggak ada isinya? Tongkat kosong. Selanjutnya. Shutu, jangan menakut-nakuti aku. Diam. Lanjutkan buku. Apa nih? Berapa nilainya? Beberapa ratus ribu, warna airnya jelek. Selesai, setengah nyawa terbuang, percuma. Cuma dapat uang bensin. Jangan meratap, masih tersisa 5 yang terakhir. Semuanya barang cacat. Shenwan benar-benar sumber masalah. Su Changhe bisa kaya. Kenapa aku tidak bisa? Tunggu, ada cahaya. Aku jadi siluman. Kenapa dagingnya merah? Kerang tua jelas barang mewah di dalamnya. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Ya, Agul Sento, besar sekali. Raja babi. Ya Tuhan. Ini benar-benar Raja babi. Ini berapa harganya? Senilai nyawa ayahku. Juga senilai nyawa kita berdua. Yu Chang'e, kau sudah tidak bisa menekanku lagi. Siu, ayo cepat kembali dan jual itu. Jangan pulang ke desa. Kenapa tidak pulang? Bawa uang dan lemparkan ke muka pamanmu. Brengsek. Minyak habis, air tawar setetes pun tidak tersisa. Ikut arus setengah hari juga bisa sampai. Sampai terus bagaimana? Dihadang Su Changshan di dermaga. Berani dia merampok kita, kita lapor polisi. Semua orang di dermaga desa adalah anak buahnya. Maniknya langsung disita. Kita langsung ke kota provinsi saja. Kota provinsi, seberapa jauh itu? Sisa minyak, cukup sampai pintu air di pinggir jalan nasional. Kita berdua tidak punya uang ongkos bis ke kota provinsi. Ambil jam tangan tua ini, tukar dengan penjaga pintu air untuk tiket bis. Kota provinsi terlalu dalam airnya. Apa kita orang desa bisa bertahan? Tinggal di desa, cuma jadi budak Su Chang'e. Seumur hidup belum pernah ke kota provinsi. Kalau pergi, bisa makan daging, tidak perlu lagi lihat muka orang. Aku masuk gigi, gaspol. Bersihkan dulu semua kerang mati di geladak. Jangan tinggalkan jejak. Ayah, ibu, tunggu aku bawa uang penyelamat pulang. Berhenti di sini, bayar. Sehari 50, tidak punya uang. Ambil ini sebagai ganti apa? Barang rongsok, kacanya sudah retak. Itu barang antik, harganya ratus. Omong kosong, paling dihitung biaya berhenti 2 hari. Kapal berhenti di sini, awasi baik-baik. Kurang 1.000. Aku potong 1 kakimu. Kau mau apa? Lepaskan. Tukar 2 tiket bis, jarak jauh ke kota provinsi. Anggap saja sialku. Ambil batu itu, bawa karung. Ayo. Wah, gedung ini tinggi banget. Jangan lihat-lihat sembarangan. Cari pasar mutiara. Pak, di mana pasar mutiara terbesar di kota? Lurus ke depan, 3 blok. Jalan yang ada papan nama emas itu.
Jujur mau ke? Ngapain lo? Cari barang rongsokan sana. Masuk lewat gang belakang. Pintu depan gak boleh. Aduh, saya mau jual barang. Aduh. Lepasin. Tolong. Bos. Jual preman ini maksa masuk. Ngapain ribut? Ini tempat bisnis. Bang, penampilan lo kayaknya nggak punya barang bagus. Barangnya bagus nggak? Lihat doang gratis. Keluarin, biar lihat. Barang dari Chen Wan. 10.000. 10.000. Lo mau rampok? Saya kasih maksimal 8.000. Anggap aja demi gue 11.000. Anggap aja jadi teman. Ayo cari toko lain. Kalau udah keluar dari sini, di jalan ini nggak ada yang berani beli barang lo. Tunggu. Bos belum bilang pergi. Lo berani pergi? Kaki lo. Mau main kotor? Dua orang kampung, tawaran baik nggak mau, malah mau dihukum. 5.000, tinggalin barang. Pergi. Tinggalin barang, cabut. Barangnya jangan harap. Berhenti. Shen Ye, kenapa bapak keluar? Urusan kecil begini, saya yang urus. Mutiara tadi, ambilkan saya lihat. Kamu yang bisa putuskan. Di jalan ini, harga yang saya Shen Yu Cheng setujui. Nggak ada yang berani potong. Kerang hitam tua. Penuci. Udah dipelihara penuh 50 tahun. Barang bagus. Shen Ye, mutiara ini berair, berkilau. Ya, mata lo buta. Gua nggak buta. Barang ini, 500.000 saya beli. Shen Ye, Bapak naikin harga terlalu kejam. Ini melanggar aturan. Saya tawar 500. Uang lu gila. Oke. Biarkan dia beli. Tadi lu kasih 8.000, sekarang lu kasih 600.000. Orang sepertimu tidak bisa aku percaya. Ku jual padamu 500.000. Hahaha, baiklah. Panjen nyali, ambil kontrak dan transfer uang. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratus ribu. Aku tidak perlu bersembunyi dari hutang lagi. Ibuku tidak perlu dipukuli lagi. Nanti kalau ada barang seperti ini, langsung hubungi aku. Jangan pedulikan orang-orang rendahan ini. Selesai ya. Bu, uang sudah disetor. Segera jalani operasi. Saudara, perginya terburu-buru sekali. Kamu siapa? Saya Husan. Mau apa? Aturan memberi hormat ke wilayah. Wajah baru jual barang. Potong 30%. Aku sudah jual ke Bos Shen. Belum dengar soal potongan. Haha, Tuan Shen adalah pengusaha yang bersih. Tidak terkena kotoran. Aku berbeda. Aku yang pungut biaya jalan. 150.000, bayar dan pergi. Sungguh, lawan saja mereka. Jangan bergerak. Kakak ketiga, aku mempertaruhkan nyawa untuk mendapat uang ini. Kamu buka mulut minta 150.000. Keluar dari Teluk Chen. Nyawamu besar. Segera transfer. Jangan paksa aku membuat darah tumpah. Menakut-nakutiku. Aku Husan tidak dibesarkan dengan ancaman. Tahu ini siapa? Tuan Shen, yang semua orang beri. Kakak ketiga Tuan Shen menyuruhku menyampaikan. Ini, keduanya adalah tamunya. Tamu Tuan Shen. Tadi kenapa tidak bilang? Bilang sekarang juga tidak terlambat. Kakak ketiga, beri muka. Muka Tuan Shen pasti harus dikasih. Hari ini kamu beruntung. Di kota provinsi dalam sekali. Hati-hati. Astaga, mampus ketakutan. Uye, terjadi masalah besar. Ini apa? Syubu mati di sungai. Jangan mati, dia dapat barang besar. Barang apa? Berita dari kota provinsi. 1 mutiara raja warna merah jambu emas. Gua laku berapa? 7.000. Shen Yu Cheng sendiri yang membeli. 20.000? Dia ini siapa? Uang sudah ditransfer ke rumah sakit. Nyawa bapaknya terselamatkan. Uang ini seharusnya milikku. Suduku tidak bisa tinggal. Setelah dia bangkit, siapa yang masih akan mendengarkan saya di dermaga? Paman, ayo kita bawa orang dan hancurkan perahunya. Apa gunanya menghancurkan perahu? Dia sekarang punya 500. Bisa beli 10 perahu baru. Ambilkan uang tunai untukku. Aku mau ke kota provinsi. Ke kota provinsi untuk apa? Bukankah dia ingin menjual barang di kota provinsi? Aku akan membuatnya tidak bisa menjual satu pun. Siapkan mobil. Berangkat malam ini juga. Tuan Shu, angin apa yang membawamu ke sini? Kakak tiga, orang terus terang tidak bicara sembunyi-sembunyi. Aku datang untuk membeli sebuah kepala. Kepala siapa? Sudu. Keponakanku yang tidak tahu terima kasih. Anjing gila yang menggantikanku dengan kartu nama itu. Itulah yang harus kita tangani. Kalau tidak, tidak akan ada hari baik. Uang muka 200.000, kalau berhasil tambah 300.000 lagi. Asal putus, jalan hidupnya saja. Hancurkan, rusak reputasinya. Buat dia jadi kotoran anjing di kota provinsi. Aku ingin dia di pasar mutiara. Tidak bisa menjual satu butir mutiara pun. Tuan Shu, hatimu benar-benar hitam sebagai paman. Dia tidak berperi kemanusiaan duluan. Jangan salahkan aku yang tidak berlaku adil. Setelah urusan selesai, barang di teluk yang tenggelam. Kamu dapat 3 bagi hasil. Alat baru ini memang enak dipakai. Uang harus dihemat. Masih harus disisakan untuk perbaikan perahu lain kali. Ayahku sudah sadar. Kata dokter sudah bisa turun dari tempat tidur. Aku akan ke rumah sakit nanti. Paman sudah sembuh, kita juga sudah lewat masa sulit. Xu Changhe beberapa hari ini tidak bergerak, pasti sedang menyiapkan serangan besar. Bersiap untuk turun sungai sekali lagi. Buka jalan ke kota provinsi sampai tuntas. Wah, penjual barang mayat berani datang juga.
Mau kau siram ke mana? Ama, kenapa le orang bicara? Itu mutiara beracun kalian. Tuan Shu, barang yang aku pesan, aku tidak jadi ambil. Uang jaminan sudah dibayar. Menurut aturan, tidak bisa dikembalikan. Kau kasih pun aku tidak mau. Cepat kembalikan uangnya. Gulungan ingin mundur. Tidak ada barang baru diterima sesuai daftar. Saudara, kabar di luar sudah tersebar luas. Barangmu ini panas, bro. Saya tidak bisa terima. Reputasi toko kita tidak boleh ikut kota. Kamu percaya omong kosong itu? Saya percaya kualitas air, tapi pelanggan percaya rumor. Barang ini, saya hanya bisa ambil sepertiga. Untuk meredakan situasi dulu, kita sudah sepakat ambil semua. Kenapa kamu berubah pikiran? Baik, sepertiga. Sisanya akan saya urus sendiri. Tinggalkan toko harta karun kita. Tidak ada satu butir pun yang akan terjual. Jangan curang! Kembalikan uang! Penipu! Kembalikan uang! Sudu kembali! Jangan biarkan dia kabur. Jangan dorong-dorong! Apa-apaan? Kamu menjual bibit beracun, membuat istriku gatal-gatal merah di sekujur tubuh. Jangan ngawur! Saya menjual barang sungai yang asli. Barang mati dari teluk tenggelam. Kamu cuma cari untung dengan membahayakan nyawa. Kembalikan uang! Hancurkan mobilnya! Saya akan lawan kalian semua! Jangan bergerak! Kalau kalian beraksi, toko kita benar-benar jadi sarang penipu. Apa? Jual barang palsu mau pukul orang? Hancurkan! Hancurkan semua barang mereka! Siapa yang maju selangkah lagi? Jangan salahkan saya tidak sopan. Sudu! Semuanya jangan takut. Ternyata benar kamu yang main curang. Paman sudah menasihatimu. Air teluk tenggelam itu tidak bersih. Kamu tetap tidak mau dengar. Bos, tempat teluk tenggelam itu penuh dengan ikan busuk dan udang busuk. Kerang yang dia ambil juga busuk. Mereka tidak punya hati nurani. Uang sebegitu juga berani kamu cari. Hati nuranimu dimakan anjing. Pantas saja mutiaranya terasa dingin. Ternyata dari tumpukan mayat, kerugian yang diderita semuanya. Saya sebagai orang tua akan Tapi ini bisnis apa? Kamu cuma iri karena saya merebut jalanmu. Omong kosong. Itu demi keselamatan kalian semua. Karena kamu bilang mutiara itu beracun. Kita uji di sini sekarang juga. Kamu pikir aku takut sama kamu? Aku keluarkan 10 butir barang kualitas terbaik. Kau bebas cari siapa saja ke pusat pengujian kota. Periksa logam dan zat radioaktif. Berani taruhan atau enggak? Taruhannya apa? Kalau manik-manik ini bermasalah, aku, Shudu, akan enyah dari kota provinsi ini seumur hidup. Shudu, kau gila. Itu adalah nyawa kita. Kalau manik-manik ini tidak bermasalah, kau, Shu Changhe, di surat kabar malam kota provinsi, memasang permintaan maaf setiap hari, mengaku bahwa dirimu sendiri bicara omong kosong. Oke, anak sapi kecil. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Baiklah. Kegaduhannya sudah cukup besar. Harus bertaruh sampai separah ini. Orang lain menaruh kotoran di atas kepalaku. Aku tidak bisa diam saja menerimanya. Tuan Shen, cepat segel barangnya. Semua orang sudah menunggu lihat dia kebongkar. Segel khusus anti-sobek. Tuan Shen, aku sendiri yang akan antar ke pusat pengujian kota. Tunggu. Welcome Shom, aku juga akan kirim satu orang ikut. Jangan ada yang main curang. Jangan melawan lagi. Paman bilang tidak lulus. Ya berarti tidak lulus. Omong kosong. Air ikan mati dan udang busuk juga disebut bersih. Nanti setelah laporan keluar, perahu jelek kalian akan dibakar habis. Apa? Ini kan kota provinsi. Coba kau berani sentuh aku sedikit. Hasilnya sudah keluar. Dibuat prioritas. Coba lihat. Tuan Shen, serahkan. Amplopnya dibuka di depan semua orang. Tidak ada yang boleh lihat duluan. Ambil sini. Aku yang bacakan. Biarkan semua. Wajah asli pedagang tak berhati. Aku notaris. Aku yang buka. Bagaimana Tuan Shen? Apakah logam berat berlebihan? Apakah beracun? Sudu. Laporan ini, laporan menunjukkan sampel yang diserahkan mengandung zat beracun melebihi batas. Dinyatakan tidak lulus. Hahaha. Aku bilang dia jual manik-manik beracun. Pasti tidak mungkin. Bakar perahu, bakar perahu. Sudu, kalah taruhan harus terima. Kamu yang nyalain sendiri atau aku bantuin? Chu Changhe, tanganmu ini main tipu muslihat cukup lihai ya. Omong kosong. Ini adalah laporan dari Lembaga Pengujian Kota Provinsi. Laporan resmi yang dikeluarkan. Mana mungkin palsu? Semua pada lihat kan? Bakar kapal. Mundur dari... Kata-katamu sendiri, kalau dia tidak mau menyalakan, aku yang akan menyalakan. Sudu tidak boleh dibakar. Kalau dibakar, kita benar-benar jadi pengemis. Tuan Shen, laporan tadi, siapa yang tanda tangan? Wakil Direktur Wang, dari seksi pengujian kedua. Ternyata dia, jangan banyak bicara. Sudah distempel cap dinas, masih mau mengelak. Semua perhatikan baik-baik. Ini adalah laporan tingkat tertinggi dari kota provinsi. Badan Pengawas Mutu Provinsi. Laporan pemeriksaan lengkap yang dikeluarkan. Kapan kamu periksa? Kemarin turun dari kapal. Aku sengaja waspada. Mengirim langsung batch barang yang sama. Ke kantor provinsi. Jalur prioritas paling cepat. Dalam laporan ini, semua indikator jauh di atas standar keamanan nasional. Peringkat Juji adalah istimewa unggul. Palsu. Dia itu bikin palsu. Asal bikin stempel merah. Mau tipu orang. Palsu atau tidak. Lihat saja. Tanda tangan asli Kepala Seksi Inspeksi Kantor Provinsi. Dengan kode anti pemalsuan dan lacak. Tuan Shen, kamu scan pakai Happy. Lacak berhasil. Memang benar. Laporan asli dari situs resmi kantor provinsi. Waktu hari ini jam 8 pagi. Oh, tidak mungkin. Laporan kota bilang tidak lulus.
Semua, coba pikir, otoritas mana lebih besar, kantor provinsi, atau seorang wakil, direktur di kota? Dia, Xu Chang'e, demi menghancurkanku, menyuap orang bikin laporan palsu, menganggap kita semua bodoh, dipermain. Salah paham, semua salah paham. Kau bawa laporan palsu untuk menipu kami, mau bunuh dengan pinjam tangan orang lain. Aku hampir melewatkan barang bagus gara-gara ini. Xu Chang'e, kau benar-benar sampah. Taruhan sudah ada di sini. Besok pagi di halaman depan koran malam kota provinsi. Aku ingin melihatmu. Surat permintaan maaf Xu Chang'e, kurang satu kata. Aku akan bawa laporan itu ke Komisi Inspeksi Disiplin untuk melaporkan wakil direktur Wang. Lihat saja, siapa yang bisa kabur? Shudu, lihat ini. Cao Huan Shuoming. Ada padanya. Dia tidak bisa mengelak. Kali ini dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Tidak bisa bertahan di kota provinsi. Dia pasti pulang kampung. Pulang kampung kenapa? Kita sudah punya uang. Masih takut sama dia. Anjing terdesak akan melompat tembok. Dia bisa lakukan apa saja. Kalau begitu bagaimana? Pergi, ambil uang dulu, lalu ganti dengan senjata yang lebih keras. Sisa pelunasan semuanya ada di sini. Terima kasih banyak, Bos Shen. Saudara, dengar nasihat kakak. Harta jangan diperlihatkan. Aku paham, makanya aku tidak bawa uang pulang kampung. Lalu kamu bawa uang tunai sebanyak ini buat apa? Aku mau beli kapal, bukan yang kayu, yang besar. Kapal kargo. Hahaha, cukup kejam. Uang ini dikeluarkan. Kamu bisa seenaknya di sungai. Tolong Bos Shen tunjukkan jalan yang baik. Kemana ambil barang langsung? Tuang, tenanglah. Tenang. Koran sudah sampai ke kota. Kemana harus kusembunyikan muka? Orang kampung semua bergosip. Itulah apa besarnya. Omong kosong, sialan. Sungai ini milikku. Paman, ini detonator. Kamu mau apa dengan ini? Sidu, kaya dari teluk tenggelam, kan? Aku akan meratakan teluk tenggelam dengan ledakan. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau meledak mengenai diri sendiri? Enya, siapa berani menghalangi aku? Aku akan ledakan dia juga. Benda ini seperti kura-kura besi. Tenaga besar, rangka bawa berat. Kapal kayu tidak bisa menabraknya hingga terbalik. Sidu! Xu Chang'e turun dari kapal membawa Dia pergi kemana? Ke arah teluk tenggelam. Situ! Beri uang, naik kapal! Ada urusan apa sebegitu buru-buru? Xu Chang'e, sudah gila. Lari ke teluk tenggelam. Mesinnya terlalu kuat, setirnya tidak bisa dikendalikan, remas aku sampai mati. Jangan sekali-kali mengerem. Shudu, Xu Chang'e, ada bahan peledak di tangan. Apa yang bisa kita lawan? Lawan dengan nyawa. Chen Wan adalah akar kita. Ayo, lawan. Paling parah, 18 tahun lagi. Aku akan jadi pria sejati lagi. Ada kapal menghalang di depan. Nausan. Judu, tinggalkan uang hasil jual manik. Gak bisa berhenti, jarak terlalu dekat. Siapa yang suruh kau injak rem? Dia tidak mengerem, dia mau nabrak. Minggir, brengsek. Aduh, tolong! Hancur, semuanya hancur. Jangan urus mereka, terus maju. Kakek sudah bilang, kapal Shudu tidak boleh merapat. Turunkan rantai besi. Kami mau lewat. Berani kau terbang aja lewat sini. Merunduk, pegang erat. Lari cepat. Shudu. Berani kau bikin kacau tempat kakek. Xu Chang'e, pergi ke mana? Buaya apa aku harus bilang? Bilang! Dia naik kapal yang mana? Speedboat yang mesinnya bermasalah. Semuanya. Xu Chang'e, pergi meledakkan Chen Wan. Dia mau putus mata pencaharian. Kalian semua, apa? Ledakan sungai. Nanti kita cari apa? Hari ini, aku pergi hadang dia. Aku pergi. Xu itu berhutang penjelasan pada kita semua. Hutang Xu Chang'e. Aku yang bayar. Apa yang dia takut tanggung? Aku tanggung. Bapaknya mati miskin juga. Aku ikut. Aku satu. Aku juga sudah lama pengen berubah nasib. Kalian berontak, kakek balik, dia bakal bunuh kalian. Dia nggak bakal balik. Kembali ke sarang anjingmu. Mulai hari ini, dermaga ini aku yang kuasai. Sombong kau, tunggu saja. Naik kapal besi, ambil jalan pintas ke Chen Wan. Shudu, lihat itu. Sudah diledakkan. Airnya penuh dengan bau mesiu. Dia mencoba-coba di pinggiran. Belum sampai ke pusat, langsung masuk. Hahaha. Shudu, tiup teling. Kita semua mati bersama. Xu Chang'e, berhenti! Chen Wan milikku. Jangan ada yang berfikir bisa merebutnya. Sumbu ledakan sudah dinyalakan. Cepat minggir. Tabrak. Batu. Tabrakan untukku.
Lampar ke dalam sarang. Seluruh peternakan babi akan hancur. Kamu gila. Shidu! Hancur bersama Chen Wan. Shidu, kamu tidak mati. Hampir saja, Raja Yan tidak mau menerimaku. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku pikir kau benar-benar tenggelam di sungai. Dekatkan perahu ke sana. Jangan ke sini. Aku paman kandungmu. Saat tadi menyalakan bahan peledak, kenapa tidak bilang kalau aku paman kandung? Aku khilaf. Aku serahkan seluruh permukaan sungai padamu. Tetaplah di sini dan tenggelamlah di sungai. Lihat apakah nasibmu keras atau tidak. Kenapa kau rusak mesinku? Shido benar-benar meninggalkannya di sini. Shido, brengsek! Kembalilah sebelum air pasang. Jika dia tidak hanyut keluar, dia akan tenggelam. Ayo pergi. Lihat, apa itu semua? Itu kerang tua dari ceruk gelap. Bahan peledak menghancurkan dinding batu. Semua mengapung ke atas. Begitu banyak. Selapis penuh padat. Jangan banyak bicara. Angkat. Semuanya barang kelas atas. Ledakan menghasilkan lubang kerang tua berusia ratusan tahun dari Chen Wan. Kita benar-benar bangkit kembali. Ya ampun, apakah benar ada begitu banyak mutiara berharga di Chen Wan? Bongkar muatan. Siapa pun yang membantu bongkar. Satu orang dapat 2,000. Pelan-pelan, semuanya akan dapat bagian. Aku yang datang. Tenagaku besar. Mulai hari ini, aku mendirikan armada kapal keluarga Su yang ikut denganku. Setiap makan ada daging. Seseorang, tolong bantu aku. Kalian benar-benar berani. Paman macam apa? Bajingan yang hampir meledakkan mata pencaharian kita semua. Kalian memberontak. Duer, pamannya tidak menyulitkanmu kan? Tidak, sekarang dia bahkan tidak bisa kembali ke desa. Paman Sudu sekarang jadi orang terkaya di kota kita yang punya perahu besi. Semoga leluhur memberkati. Ada apa, Bos Shen? Saudara, di ibu kota provinsi akan diadakan pertemuan adu mutiara yang diadakan 3 tahun sekali. Kau punya barang bagus buat jadi bintang utama. Satu mutiara yang diambil dari kerang emas berusia... Namanya mata babi. Benar ada barang kayak gitu? Cepat bawa ke ibu kota provinsi. Kalau bisa jadi juara pertama, nilai dirimu naik 10. Aku berangkat sekarang. Tapi soal situasi di ibu kota provinsi, Pertemuan adu mutiara kali ini diadakan oleh Pak Jin. Siapapun yang berani cari masalah, itu namanya cari mati. Pak Jin... Siapapun yang menghalangi jalanku. Gak ada satupun yang bisa kabur. Mencekik banget. Baju ni kayak baju monyet. Angkat kepala, pusungkan dada. Jangan sampai diremehkan orang. Tua pertemuan adu mutiara pakai undangan. Chen Yusang. Dia afiliasi dari toko harta karun. Jangan terus kan? Saudara, akhirnya kau datang. Barangnya dibawa. Ini dia. Itu dia Pak Jin. Raja bawah tanah dunia perhiasan ibu kota. Para rekan sekalian, pertemuan adu mutiara 3 tahun sekali. Aturan tetap seperti biasa. Siapa yang memamerkan mutiara paling cemerlang? Mulai sekarang 30% jalur distribusi ibu kota provinsi jadi miliknya. Semuanya barang biasa. Gak ada jiwanya. Giliran kita. Maju. Ini jangan-jangan. Lihat warna airnya. Lihat seratnya. Sangat langka di dunia. Tunggu. Seratnya tidak beres. Kenapa tidak beres? Serat ini kayaknya setelah diukir laser, disuntik lagi. Barang palsu, omong kosong. Ini dari kerang liar berusia 100 tahun. Mana mungkin palsu? Shen Yucheng, kau bawa orang kampung untuk membodohiku. Pak Jin, ahli jin ini dibayar berapa olehmu? Sampai bisa mengarang omong kosong begini? Kurang ajar. Berani-beraninya main-main di wilayahku, bawa orang ke sini. Mulai lagi gaya lamamu, menipu dengan barang palsu. Sesuai aturan, manik-maniknya saya sita. Pak Kim, ini pasti salah paham. Bilang manik-manik saya, barang palsu terdaftar. Dalam dan luas rasi. Tidak ada suntikan lem. Ini asli. Pak Liu, tadi bagaimana caramu menilai? Saya salah lihat. Potongan ini nilainya ratusan ribu, Pak Kim. Bagaimana urusan ini diselesaikan? Nah,
Kau cukup berani. Tinggalkan manik-maniknya. Saya bayar 5 juta. Kau pergi. 5 juta kau fikir cukup untuk pengemis. Tunggu. 10 juta. Saya Richard! Manik-manik ini yang saya lihat duluan. Kompetisi manik. Penawar tertinggi yang berhak. Saya tawar 12 juta. Tutup pintu. Hari ini, kalau manik-manik ini bukan milik Pak Kim, jangan harap ada yang bisa keluar. Mau merampok terang-terangan? Ayolah. Saya berasal dari tumpukan mayat di Teluk Chin. Saya bangkit dari situ. Yang paling tidak saya takuti adalah mati. Kalau berani, silakan maju. Kau ini bandar leka yang tidak takut mati. Tunggu. Buka pintu. Biarkan dia pergi. Pak Kim, terima kasih atas pengertiannya. Tuan Shu, tunggu saya mau beli. Itu dia. Selidiki latar belakangnya. Bankrupt Swiss 12 juta. Bisa dicairkan kapan saja. Tidak terima cek, hanya terima tunai atau transfer. Tidak masalah. Segera atur. 10, 100, 1000, 10,000. 12 juta. Kaya Raya, ayo pergi. Orang Pak Kim akan segera tiba. Situ, Pak Wu datang. Katanya ada urusan penting. Direktur Su, dana bulan ini jumlahnya terlalu besar, Pak Wu. Dana liquid di buku kita sekarang berapa? Sekarang ada berapa? Betul. Kalau dijumlah semua. Total 28 juta. 1 juta? Kita benar-benar jadi jutawan. Uang tunai terlalu banyak. Besok pergi ke bank di ibu kota provinsi. Atur semuanya. Malam ini saya akan menyelesaikan pembukuan. Besok pagi bawa stempel kemari. Paman, pembukuannya sudah selesai. Koda brankas dan kunci cadangan semuanya ada padaku. Kerja bagus. Shudu masih menganggapmu sebagai orang kepercayaannya. Paman, 500,000 yang anda janjikan padaku. Tidak kurang sedikit pun. Sekarang bawa aku ke brankas di dermaga. Cepat, apa yang kau tunggu? Semuanya ada di sini. 28 juta uang tunai. Shudu, uang yang kau dapat dengan mempertaruhkan nyawamu. Aku yang akan menghabiskannya untukmu. Paman, uang sebanyak ini mau dibawa ke mana? Bawa ke tempat Om Jin. Dia akan menyimpan uang ini secara terpisah ke rekening 38 bandar. Bahkan jika Shudu punya kemampuan luar biasa, dia tidak akan bisa melacaknya kembali. Bukankah Om Jin yang terakhir kali di dermaga? Yang anda ingkari janjinya. Dia bersedia membantuku. Dia mungkin bahkan lebih dariku. 8 juta ditambah armada kapal Shudu dan barang yang sekarang berlabuh di sungai. Total hampir 40 juta. Om Jin, uangnya semua milik anda. Aku hanya ingin Shudu mati. Nyawa Shudu juga ku mau. Tapi ku dengar bocah ini sangat licik. Hanya dengan memotong uangnya. Kalau begitu, di dermaga buat dia tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Om Jin, aku masih punya satu trik. Potong kapalnya, potong kapal. Armada Shudu semuanya menggunakan solar. Kota provinsi jauhnya 200. Kapalnya akan menjadi besi tua. Mengerti? Cukup kejam. Aku suka. Wusan, sebarkan perintah. Siapapun yang berani memberi 1 tetes minyak ke kapal Shudu, berarti melawan aku. Om Jin, lawang, isi bahan bakar. Hari ini 10 kapal semuanya harus berlayar ke sungai. Kakak Shitu, bukannya aku tidak mau mengisi. Tadi malam ada kabar dari kota provinsi. Mulai hari ini, hentikan sementara pasokan solar untuk armada Shu. Om Jin ingin memutus jalan kita. Berapa stok yang tersisa di dermaga? Tadi malam, Su Chang'e menyuruh orang membawa semua stok pergi. Su Chang'e, risat kepada... Tenang dulu. Beritahu semua kapal hari ini jangan berlayar. Bangkas Shudu kosong. Batu-batu juta semuanya lenyap. Di mana? Lau tidak terlihat. Wow, kapal bawa uang. Dia sudah ikut kita hampir setahun. Kenapa bisa begini? Dia bukan kabur bawa uang. Dia pergi bawa uang ke pihak Su Chang'e. Pasokan minyak diputus. Langkah selanjutnya, Su Chang'e akan memaksaku berlayar. Memaksamu berlayar. Dia pakai alasan apa? Aku sekarang tak punya uang sepeser pun. Dia akan memilih waktu yang paling tepat. Memaksaku menandatangani perjanjian judi. Bos, yuk, rekeningmu kosong, kan? Solar juga tidak bisa diisi, kan? Mau apa kau? Besok pagi di Jubaugi, kita bertaruh untuk 1 kapal terakhir. Pergi ke Teluk Chen untuk mengambil barang. Siapa yang dapat barang dengan nilai lebih tinggi, dialah pemenangnya. Yang kalah, seluruh harta miliknya jadi milik pemenang. Jam berapa? Jangan telat, keponakan manisku. Sudut tidak boleh pergi. Dia sudah menggali lubang untuk kita terjebak. Dia mau bertaruh. Aku temani dia bertaruh. Kau tahu di dalam buku catatan itu, halaman terakhir itu berisi apa? Di bawah Teluk Chen. Masih ada sungai bawah tanah. Masing-masing pihak dalam judi. Mengerahkan 1 kapal. Batas waktu 6 jam. Ambil bambu dari perairan Teluk Chen. Buka dan nilai on the spot. Semua aset milik yang kalah jadi milik yang menang. Jangan takut. Kalau begitu menyerahlah sekarang. Anak muda, kalau kontrak ini ditandatangani, itu berarti mempertaruhkan nyawa. Pak Jin, kau begitu yakin aku akan kalah? Aku hanya datang sebagai saksi. Zhang ini terakhir kalinya aku panggil kau paman. Nanti di sungai, bukan masalah menang atau kalah, tapi masalah bisa hidup atau tidak. Sudut itu begitu sonarnya dipasang. Di mana ada kerang bagus, jelas terlihat. Pakai apa kita untuk bersaing? Pakai nyawa? Manajer Siu, cuaca berubah. BMKG bilang sore, nanti ada badai. Sudut, nanti kalau badai datang, kapal besi rongsokanmu itu jangan sampai terbalik di sungai. Jalankan. Bos, di bawah ini ada barang besar. Sinyalnya sangat kuat. Pasang jaring pukat dasar laut dalam. Turunkan semuanya. Itu bisa melihat apa yang ada di bawah. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Tidak perlu lihat. Pergi ke anjungan K yang terbengkalai. Apa yang ada di bawah anjungan? Pintu masuk sungai bawah tanah.
Tempat ini sangat menakutkan. Seperti kapal hantu. Ingat batunya. Setelah aku turun, tarik 3 kali berarti minta tolong. Tarik tali rami 1 ruas berarti darurat. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Sungai Belum pernah diambil orang. Seperti apa bentuknya setelah 100 tahun? Tunggu aku naik. Kamu akan tahu. Raja Mutiara. Ini benar-benar Raja Mutiara Chen Wan. Rocket Blade. Catatanmu benar-benar tidak menipuku. Bos, barang di bawah terlalu banyak. Jaringnya hampir meledak. Tarik semua ke atas, bos. Ada yang tidak beres di bawah. Suhu air turun drastis. Ada arus dingin datang. Apa takutnya arus dingin? Lanjutkan Jaringnya tersangkut. Tidak bisa ditarik. Kalau begitu, perbesar tenaga. Tarik mati-matian. Bos, kapalnya bocor. Tunggu dari. Dia mau membunuh kita. Kau selamatkan dia. Kalau tidak selamatkan, aku juga jadi seperti dia. Di bawah jaring pukat semuanya mutiara. Di mana mutiaranya? Di dasar perairan Chen Wan. Tapi semuanya jatuh kembali. 1 mutiara membalikan nasib, 10 mutiara mendatangkan maut. Inilah wasiat kakek buyut. Wasiat apa? Keserakahan terlalu berat, pasti akan dimakan balik. Mutiara. Banyak mutiara. Semuanya milikku. Milikku. Sobat, yang penting orangnya selamat. Gila, otak kekurangan oksigen terlalu lama. Gangguan jiwa. Bagaimana cara mengatasi masalah ini, Shudu? Tuan Shen, berapa harga manik ini? Air mata biru Chen Wan yang legendaris. Saya harus menghubungi pembeli internasional. Tuan Shu, kita bertemu lagi. Kali ini, saya membawa barang dasar kapal dari Chen Wan. 8 juta. Dia seorang juta, museumkan bulan ES. Manik ini saya ambil. Shu, milikmu sangat bagus. Tapi saya lebih tertarik pada Chen Wanmu. Chen Wan tidak dijual. Haha, bukan dibeli. Ini kerjasama. Saya ingin investasi ke grup perusahaan perhiasan Shumu. Kamu yang suplai barang, saya yang sediakan jalur distribusi. Syaratnya, kita bersama-sama menghadapi Pajin. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Shudu, sasaran cep merekat dari 3 arah. Aneh kalau tidak datang. Judo, kau sudah tidak bisa lari lagi. Sayalah yang menunggu hari ini. Menurunkan senjata. Ini jebakan. Hentikan perlawanan. Kalau sudah dikepung. Selesai sudah. Shudu, ini dari Kamar Dagang Internasional. Kali ini jalur resmi, ada stempel pos dan nama pengirim. Dengan hormat mengundang Tuan Shudu menghadiri Kamar Dagang Internasional, acara penghargaan Pengusaha muda. Shudu, kita berhasil naik ke panggung penghargaan Kamar Dagang Internasional. Masih ingat? Malam kita mengarungi perahu kayu reot itu, pergi ke Chen Wan? Masa tidak ingat? Dasar bocor, mesinnya juga diesel tua. Sekarang tidak perlu lagi. Ayahku sudah bisa turun dari tempat tidur. Ibumu tidak perlu dipukuli lagi. Ambil penghargaan.